Shalom dan selamat pagi semuanya saudaraku. Kembali kita bertemu dalam renungan hari ini. Doa kami semuanya kita sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, Rabu 3 Juni 2020, tertulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut atau neraka untuk selama-lamanya. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Marilah saudaraku sejenak kita bayangkan apa yang terjadi tatkala manusia terikat dengan dosa. Tidak lain dan tidak bukan adalah hidup di dalam maut, kematian, dan kebinasaan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri untuk menyelamatkan dirinya dari dosa, kebinasaan, dan maut. Hanya di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Roma 8 ayat 2 renungan kita hari ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa rohlah yang memberi kemerdekaan dan kemenangan terhadap dosa. Sehingga orang yang percaya mendapatkan hidup dan kemerdekaan. Dan sampai saat ini Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Hidup dalam kemerdekaan itu artinya bahwa setiap orang yang percaya tidak hidup lagi dalam kecemasan, ketakutan, hukuman, serta kebimbangan. Bahkan orang yang percaya tidak lagi dikuasai oleh kuasa maut. Demikianlah kita yang hidup dipimpin oleh Roh dapat merasakan ketenangan dan kedamaian di dalam Tuhan. Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan anak-anaknya tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi Dia menjanjikan bahwa penyertaannya
akan berlangsung sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus yang sanggup memerdekakan, serta terimalah Roh Kudus dalam hati dan kehidupan kita, maka Ia akan membebaskan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak wabah pandemi virus corona menyebar ke seluruh dunia ini, kita tidak dapat beraktivitas sebebas kebiasaan kita. Sebagian orang bahkan harus tinggal di lokasi karantina dan mengisolasi diri. Negara kita Indonesia telah menerapkan sistem belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah sebagai praktek nyata anjuran social distancing oleh pemerintah. Dengan demikian, semakin banyaknya pun orang-orang yang terinfeksi, ketakutan kita pun semakin bertambah. Kita seperti kehilangan kemerdekaan. Ketika seluruh dunia sedang menghadapi tantangan berat ini, marilah kita terus percaya bahwa Roh Tuhan telah memerdekakan kita, termasuk dari rasa ketakutan dan kekhawatiran di situasi saat ini. Percayalah bahwa Tuhan mengontrol segalanya. Dia akan memberikan kita kemerdekaan dan jalan keluar yang terbaik. Maka mari tetap semangat dalam menjalani hidup ini di dalam curahan Roh Kudus. Selamat pagi dan selamat menikmati penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pencurahan Roh Kudus-Mu kepada kami. Sehingga dengan demikian kami dimerdekakan dalam melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hilangkanlah ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Karena kami percaya Roh-Mu telah memerdekakan kami dan memberi hidup atas kami. Berkatilah kami semuanya. Amin. Terang